Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis struktur menggunakan program SAP 2000. Di sini pada kanan layar sudah terdapat suatu soal struktur balok Gerber dengan data seperti berikut ini. Kemudian diminta untuk melakukan perhitungan reaksi tumpuan serta gaya dalam yang terjadi menggunakan program SAP 2000. Berikut adalah tampilan awal dari program SAP 2000 pada kiri layar. Selanjutnya kita pilih File, New Model. Kemudian di sini untuk satuan yang digunakan pada program SAP 2000 harus menggunakan satuan yang sama pada soal. Kita cek pada soal menggunakan satuan kilonewton dan meter, maka pada program SAP 2000 juga harus menggunakan satuan yang sama yaitu kilonewton meter. Kemudian pada posisi template kita pilih grid only dan OK. Maka pada layar program SAP 2000 akan otomatis muncul dua buah tampilan, yaitu tampilan 2 dimensi arah X dan Y, serta tampilan 3 dimensi. Untuk tampilan 3 dimensi kita bisa close. Karena struktur kita, soal kita merupakan 2 dimensi, maka untuk tampilan 2 dimensi pada program SAP 2000 kita dapat memilih tampilan X dan Z. Di sini ada tampilan X dan Z, kita klik. Maka berikut adalah tampilan grid yang akan muncul untuk tampilan sumbu X dan Z. Selanjutnya pada layar program SAP 2000 kita klik kanan, kemudian edit grid data. Selanjutnya pilih modify. Di sini kita akan melakukan pengisian grid data. Jadi grid data ini akan memudahkan kita dalam menggambar struktur balok Gerber ini, juga dalam melakukan penginputan beban serta tumpuan yang ada pada soal. Jadi grid ini akan membantu kita untuk melakukan itu. Kalau kita lihat pada soal, di sini sudah terdapat garis putus-putus. Jadi garis putus-putus ini merupakan gambaran grid yang akan kita gambar nanti pada program SAP 2000. Jadi cara membagi gridnya yaitu kita bagi berdasarkan posisi tumpuan dan beban yang ada seperti yang ditampilkan pada layar sebelah kanan ini. Selanjutnya kita dapat mulai melakukan pengisian grid data pada program SAP 2000. Seperti yang disampaikan di awal bahwa soal ini merupakan soal 2 dimensi, berarti data yang dibutuhkan hanya data X dan Z saja. Untuk data pada sumbu Y bisa kita abaikan atau kita hilangkan nilainya. Kalau mau dihilangkan nilainya, caranya kita blok dulu. Selanjutnya delete. Maka akan tersisa untuk pengisian data sumbu X dan sumbu Z. Untuk pengisian data sumbu X, kita bisa lihat di soal, kalau garis yang putus-putus merah ini merupakan titik 0, berarti untuk ke grid berikutnya ini berjalan sejauh 1 meter. Berarti di sini kita bisa isi dengan 1. Berikutnya berjalan lagi untuk grid berikutnya dari titik merah ini, berarti totalnya menjadi 4. Selanjutnya ke grid yang ini, berarti totalnya dari titik yang merah ini adalah 5. Dan kita tambah dulu. Selanjutnya berjalan lagi sejauh 2 meter. Di sini ada beban terpusat, berarti totalnya dari titik yang merah adalah 7. Dan kita tambahkan lagi. Di sini ada garis grid lagi, berarti totalnya dari titik yang merah atau garis yang merah ini menjadi 9. Kemudian kita tambahkan. Di sini ada garis lagi, ada grid lagi, berarti totalnya menjadi 10. Tambah 1 lagi sampai pada garis grid yang akhir. Ini totalnya dari garis yang merah adalah 13. Jadi dalam hal ini sudah tergambar atau terinput seluruh data grid yang sesuai dengan yang ditampilkan pada layar sebelah kanan sampai ketemu bentang totalnya itu 13 meter di sini. Kemudian pada sumbu Z, karena data pada sumbu Z atau struktur pada sumbu Z tidak ada strukturnya seperti yang ada ditampilkan pada soal, maka untuk data sumbu Z kita bisa sisakan angka 1 saja seperti ini. Sisanya untuk baris yang lain bisa kita hapus agar tidak rancu. Caranya masih sama, blok dan selanjutnya OK dan OK. Jangan lupa di sini untuk tampilan kita kembalikan lagi ke tampilan X dan Z. Maka tampilan sumbu X dan Z akan seperti berikut ini. Kita zoom dulu.
Berikut adalah tampilan dari sumbu X dan sumbu Z untuk grid data yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya kita dapat mulai melakukan penggambaran struktur. Caranya klik icon draw di sini. Kita gambar dari titik 0, mulai atau arahkan kursornya di titik 0 seperti ini. Selanjutnya arahkan kursor ke frame berikutnya. Lanjut lagi ke grid berikutnya sampai posisi akhir. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita dapat melakukan pengisian tumpuan. Di sini pada soal terdapat 3 buah tumpuan roll, yaitu pada posisi titik A, C, dan D, dimana kalau kita lihat pada program SAP 2000, posisi titik A itu di sini, kemudian posisi tumpuan C itu di sini, dan posisi tumpuan D itu di sini, dimana ketiga tumpuan ini memiliki jenis yang sama, yaitu roll. Cara menginput tumpuannya setelah dipilih titiknya seperti berikut ini. Selanjutnya assign, join, dan restrain. Di sini kita klik satu kali pada jenis tumpuan roll. Setelah itu oke. Maka akan otomatis muncul tumpuan roll atau terinput tumpuan roll seperti berikut ini. Selanjutnya untuk jenis tumpuan berikutnya yaitu tumpuan sendi. Posisinya di sini kita klik satu kali. Selanjutnya assign, join, dan restrain sama seperti tadi langkahnya. Kemudian kita pilih di sini jenis sendi. Kita klik satu kali dan oke. Berikut adalah tampilan setelah semua jenis tumpuan terisi. Kita cek kembali pada soal, karena di sini balok Gerber maka terdapat 2 buah sendi Gerber seperti berikut ini. Ada sendi Gerber pertama dan sendi Gerber kedua. Cara menginput sendi Gerber pada program SAP 2000. Di sini kita tentukan dulu posisi sendi Gerbernya. Kalau kita lihat di program SAP 2000 dan kita bandingkan dengan soal, maka posisi sendi Gerbernya ada di titik ini. Jadi cara menginput sendi Gerber, kita pilih satu frame sebelum titik tersebut. Jadi karena titiknya ini, berarti satu frame sebelum titik yang ini, yaitu ini framenya. Kita klik satu kali, kemudian assign, frame, dan release. Di sini kita akan lepaskan momennya. Caranya centang pada posisi akhir frame. Karena sendi Gerbernya posisinya di ujung frame ini, ini framenya, ini ujung frame, maka kita centang di posisi ujung atau di posisi akhir seperti ini dan isikan nilainya dengan 0. Selanjutnya oke. Kemudian langkah berikutnya kita pilih satu frame setelah titik tersebut. Jadi kalau tadi dipilih satu frame sebelum titik ini, titik sendi Gerber, sekarang dipilih satu frame setelah titik sendi Gerber. Jadi frame yang ini kita pilih satu kali. Kemudian kita assign. Caranya masih sama seperti yang tadi, frame dan release. Kalau tadi posisi sendi Gerbernya berada pada ujung frame, kalau sekarang posisi sendi Gerbernya berada pada awal frame. Berarti kita centang di awal, dan untuk end-nya atau akhir frame-nya kita hilangkan centangnya, diisikan nilainya dengan 0 dan oke. Maka berikut adalah tampilan dari sendi Gerber yang sudah terinput pada program SAP 2000. Selanjutnya untuk sendi Gerber yang kedua, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita tentukan dulu posisi titik sendi Gerbernya, titiknya di sini. Selanjutnya kita pilih satu frame sebelum sendi Gerber ini, berarti ini framenya, kita pilih satu kali. Selanjutnya setelah terpilih seperti ini, kemudian assign, frame, dan release. Kemudian kita centang pada posisi end atau akhir frame dan isikan nilainya dengan 0, kemudian oke. Selanjutnya untuk langkah berikutnya kita pilih satu frame setelah sendi Gerber tersebut. Berarti satu frame setelah sendi yang ini, sendi Gerber di sini, berarti framenya yaitu ini kita pilih. Setelah terpilih seperti ini, kemudian caranya sama, assign, frame, dan release. Kita lihat kembali karena posisi sendi Gerbernya berada pada awal frame di sini, maka kita centang pada posisi start atau awal dan hilangkan centang pada posisi akhir dan diisikan nilainya dengan 0, kemudian oke.
Berikut adalah tampilan struktur balok Gerber setelah terinput tumpuan dan sendi Gerbernya seperti berikut ini. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan penginputan beban. Kita cek kembali pada soal. Di sini pada titik 0 atau awal strukturnya sudah terdapat beban P1, beban terpusat P1 sebesar 10 kN. Posisinya berarti di titik ini. Jadi cara menginput beban terpusat pada struktur balok Gerber adalah kita pilih posisi titik tempat beban tersebut. Jadi titik yang ini kita pilih satu kali. Selanjutnya assign, join loads, dan forces. Kemudian karena beban terpusat ini berada pada sumbu Z, ini sumbu Z-nya, berarti kita isikan nilainya pada sumbu Z sebesar 10 kN. Karena arah bebannya ke bawah dan berlawanan dengan arah tanda panah sumbu Z yang ada pada program SAP 2000. Di sini kalau kita lihat pada program SAP 2000 sumbu Z-nya mengarah ke atas tanda panahnya. Berarti karena pada soal beban terpusat mengarah ke bawah dan berlawanan dengan tanda yang ada pada program SAP, maka kita tuliskan tandanya atau angkanya menjadi minus 10. Selanjutnya pilih OK. Maka pada program SAP akan terinput beban terpusat sebesar 10 kN seperti berikut ini. Selanjutnya kita input beban terpusat yang kedua, di mana nilainya 30 kN dan letaknya berada di titik ini. Setelah terpilih titik posisi bebannya, selanjutnya assign dengan cara yang sama, kemudian join loads dan forces. Selanjutnya kita isikan angka 30 karena arahnya ke bawah juga, sehingga nilainya menjadi minus 30 dan OK. Maka akan terinput beban terpusat sebesar 30 kN seperti berikut ini. Langkah berikutnya kita dapat melakukan penginputan beban merata. Di sini beban meratanya berada pada seluruh frame. Jadi cara menginput beban merata, kita dapat memilih frame mana yang akan kita input beban merata. Jadi dalam hal ini kita dapat memilih seluruh frame. Caranya seperti ini. Nah, setelah frame-nya terpilih, kemudian assign, frame loads, dan distribute. Selanjutnya kita isikan pada posisi ini uniform load sebesar 3 kN per meter. Pada soal 3 kN per meter, maka di sini kita isikan 3 kN per meter. Kemudian OK. Maka akan terinput beban merata seperti berikut ini. Jadi dalam hal ini beban terpusat tadi menjadi terhide. Untuk menampilkan beban terpusat yang tadi, caranya display, so object load assign, kemudian join dan OK. Beban terpusatnya sudah muncul, tetapi beban meratanya hilang kembali. Cara menampilkannya itu display, so object load assign, kemudian frame dan OK. Maka dalam hal ini seluruh beban, baik beban terpusat maupun beban merata, sudah ditampilkan pada layar program SAP 2000. Selanjutnya kita pilih define dan load patterns. Kemudian untuk berat sendiri strukturnya kita bisa isikan angkanya dengan 0 dan modify, kemudian OK. Langkah terakhir kita dapat melakukan tahap analisis. Caranya analyze, set analysis option. Kita pilih XZ, arah 2 dimensi, kemudian OK. Kemudian kembali lagi analyze, run analysis. Untuk posisi modal kita bisa ganti actionnya dengan do not run, karena yang kita running hanya posisi beban yang diinputkan tadi, yaitu beban mati saja. Selanjutnya run now. Maka program akan otomatis meminta untuk melakukan penyimpanan file. Kita simpan dulu filenya. Jadi kalau sudah muncul strukturnya seperti ini, berarti proses runningnya sudah selesai. Untuk melihat nilai reaksi tumpuan, caranya display, kemudian show forces, pilih join, dan OK. Nah, di sini akan muncul reaksi tumpuan untuk
semua jenis tumpuan yang ada. Untuk tumpuan A, terdapat reaksi tumpuan arah vertikal ke atas sebesar 21,33 kN. Sedangkan untuk tumpuan B, terdapat reaksi arah vertikal sebesar 23,71 kN. Dan pada tumpuan C, terdapat reaksi vertikal sebesar 29,46, dan pada tumpuan D terdapat reaksi vertikal sebesar 4,5 kN. Selanjutnya untuk melihat nilai gaya dalamnya, kita bisa lakukan cara yang sama seperti tadi, display, show forces, kemudian kita pilih frames. Untuk melihat nilai momen, caranya pilih komponen momen di sini. Dan untuk option for diagramnya kita pilih show values dan OK. Berikut adalah tampilan diagram momen dari balok Gerber. Selanjutnya untuk menampilkan gaya lintang, caranya sama seperti tadi, hanya saja komponen yang dipilih dalam hal ini yaitu CR22 dan OK. Berikut adalah diagram gaya lintangnya. Kemudian untuk melihat diagram gaya normal, sini komponen yang dipilih yaitu axial force dan OK. Jadi dalam hal ini tidak terdapat gaya normal pada soal struktur balok Gerber berikut. Jadi itu langkah dalam menentukan nilai reaksi tumpuan serta gaya dalam yang terjadi pada struktur balok Gerber menggunakan program SAP 2000. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.